Baik, presentasi bisa dimulai dari sekarang. Karena terbukti pada saat pengamatan menggunakan pasalnya bisa mempromosi anak binaan dan juga bisa diterapkan di seluruh LPK, tidak hanya di LPK keluarga. Sehingga bisa menjadi salah satu alternatif sebagai sarana edukasi bagi mereka. Kegiatan ini sangat dan bikin ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewan Juri, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Andikpas menemui berbagai permasalahan distres psikologis, di antaranya gangguan tidur, depresi, kecemasan, hingga stres. Bahkan di pertanyaan lain, prevalensinya jauh lebih tinggi, mencapai 47,6%. Tentunya hal ini menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Distres psikologis yang dihadapi oleh Andikpas diakibatkan karena adanya tekanan emosional, pengucilan dari lingkungan sosialnya, dan stigma negatif tentang statusnya sebagai Andikpas. Upaya yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya untuk menurunkan distres psikologis Andikpas antara lain pelatihan jarimatika dan kegiatan merajut. Namun keduanya masih memiliki keterbatasan. Pelatihan jarimatika belum mendapatkan hasil yang signifikan dan dianggap rumit, sementara kegiatan merajut identik dengan perempuan sehingga kurang diminati oleh Andikpas laki-laki. Survei awal tim PKM RSA mengemukakan bahwa LPK kelas 1 Kutoarjo telah menyediakan layanan konseling, namun pelaksanaannya masih belum merata karena terdapat keterbatasan biaya. Pengajian rutin mingguan pun masih dinilai kurang efektif karena masih bersifat ceramah satu arah yang membosankan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatannya lebih holistik dan sesuai dengan karakteristik remaja. Untuk itu, dengan bangga, tim penelitian PKM RSH Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang digagas oleh orang-orang hebat di bawah pendampingan Ibu Ayu Kurnia SPSI MPSI mempersembahkan sebuah penelitian yang berjudul Papan Serena sebagai studi layanan eksperimen kesehatan mental berbasis komunitas dan psikologi Islam untuk menurunkan distres psikologis anak didik pemasyarakatan yang sesuai dengan tema ke-6 PKM 2025 yaitu penguatan pendidikan sains dan teknologi. Papan Serena memadukan layanan kesehatan mental berbasis komunitas dan psikologi Islam untuk menciptakan pendekatan holistik. 3 keunggulan Papan Serena yaitu: pertama, menggunakan permainan papan yang mampu menghadirkan suasana menyenangkan dan meningkatkan keterampilan sosial. Kedua, menggunakan pendekatan psikologi Islam. Ketiga, menghadirkan layanan kesehatan mental berbasis komunitas yang menekankan dukungan sosial dengan menghadirkan interaksi positif antar Andikpas. Secara visual, Papan Serena berbentuk seperti papan monopoli dan berukuran 60 cm tiap sisinya. Petak-petak yang dimiliki Papan Serena mencakup perintah, penghargaan, dan tantangan yang disesuaikan dengan konteks psikologi Islam yang dapat direfleksikan oleh Andikpas. 20 instruksi dalam kartu spiritualitas permainan Papan Serena dirancang dari 6 aspek pendekatan psikologi Islam menurut Habibie 2023. Papan Serena dilengkapi 9 komponen permainan, yaitu uang kertas sebagai modal awal peserta, 5 kartu Papan Serena yang terdiri dari kartu penerimaan diri, kartu spiritual, kartu dana umum, kartu afirmasi, dan kartu hak sewa bangunan. Dadu putar, mobil kecil sebagai pion, miniatur rumah sebagai tanda hak sewa, sticky note, pulpen warna-warni, buku panduan Papan Serena, dan buku catatan titik pulangku. Cara permainan Papan Serena sangat sederhana. Peserta diarahkan untuk memutar dadu putar. Arah yang ditunjukkan oleh panah merupakan jumlah yang bisa dilewati peserta dengan menggunakan mobil kecil sebagai pion peserta. Kemudian, peserta akan melakukan instruksi sesuai kotak tepat berhentinya mobil. Terdapat 2 tujuan utama dalam penelitian ini. Yang pertama adalah mengembangkan permainan Papan Serena, yang kedua menguji efektivitas permainan Papan Serena pada penurunan distres psikologis Andikpas. Pelaksanaan PKM RSA ini dimulai dari bulan Juli hingga bulan Oktober di LPK kelas 1 Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tahapan riset kami terdiri dari 9 tahapan utama. Tahap pertama sampai 5 merupakan studi pengembangan Papan Serena. Tahap 6 hingga 9 merupakan studi kegiatan uji efektivitas Papan Serena. Pada studi pertama, kami menggunakan jenis penelitian riset and development dengan model 4D dan teknik pengumpulan data melalui lembar penilaian ahli dan lembar evaluasi Papan Serena. Analisis telah dilakukan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dari hasil uji expert judgment yang melibatkan 3 ahli psikologis perkembangan dan klinis, 2 petugas lapas, dan uji coba terbatas pada 10 Andikpas. Komponen penilaian uji ahli dan uji coba terbatas terdiri dari 4 aspek: aspek konten psikologis, aspek desain dan visual, aspek kelayakan teknis, aspek inovasi, dan keterbatasan. 4 aspek tersebut diformulasikan dalam form checklist yang dilengkapi dengan saran dan masukan. Pada studi kedua, kami menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan pretest protes kontrol grup desain. Adapun teknik sampling menggunakan sampel sampling. Pada akhir penelitian terdapat 16 sampel dari kelompok eksperimen dan kontrol.
Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 2 pekan, adapun kelompok eksperimen mendapatkan intervensi Papan Serena yang dilanjutkan melalui pengisian buku catatan titik pulangku, dan kelompok kontrol diberikan intervensi berupa psikodukasi netral yang dilanjutkan natural condition activity. Teknik pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner dan wawancara, uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney menjadi teknik analisis data utama dalam PKM kami untuk melihat efektivitas permainan Papan Serena. Hasil penelitian studi 1 Papan Serena. Gambar ini menunjukkan model 4D yang menggambarkan 4 fase utama yang telah dilakukan dalam pengembangan Papan Serena, yaitu tahap define, design, develop, dan disseminate. Pada tahap development, hasil uji expert assessment oleh 2 petugas LPKA dan 3 ahli psikologi menunjukkan bahwa Papan Serena sangat layak dan dapat diterapkan pada Andikpas dengan beberapa perbaikan, yaitu merubah warna, menyederhanakan bahasa, dan menambahkan bagian pada buku pelengkap permainan Papan Serena. Hasil uji coba terbatas menunjukkan bahwa Papan Serena dinilai 100%, sangat layak dari segi konten, desain, teknis, dan inovasi. Pada studi kedua, hasil utama penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, terutama pada penurunan depresi. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa terdapat hasil yang signifikan dari skor Peter dan skor Potes pada kelompok eksperimen, khususnya pada kondisi depresi, meskipun hasil pada kondisi kecemasan dan stres tidak signifikan. Kami melengkapi penelitian dengan gain score analisis pada hasil perubahan individu menunjukkan sebanyak 57,1% partisipan pada kelompok eksperimen mengalami penurunan skor depresi. Persentase ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya 22,2%. Hasil ini serupa pada kondisi stres dan kecemasan. Pada hasil uji analisis korelasi Sperman menunjukkan bahwa adanya hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial dengan religiositas. Dukungan sosial atau dukungan sosial seiring dengan peningkatan religiositas. Hasil analisis sistematik melalui eksperimen menunjukkan terdapat hubungan positif yang dirasakan oleh Andikpas setelah bermain Papan Serena. Ada 5 tema utama yang kami temukan. Dari hasil yang diperoleh, Papan Serena terbukti memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat depresi. Yang dikembangkan menjadi policy brief bagi Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta LPKA berisi rekomendasi permainan Papan Serena tentang pendekatan permainan sebagai strategi peningkatan kesehatan mental Andikpas berdasarkan penelitian psikologi. Berikut merupakan luaran riset pada penelitian kami yang menunjukkan bahwa laporan kemajuan telah selesai dibuat, artikel ilmiah wajib telah dipresentasikan pada seminar internasional, dan update sosial media sebanyak 98% konten telah dipublikasikan. Publikasi media sosial berhasil optimal menyebarluaskan informasi dan dampak program kami. Strategi terintegrasi ini menjadikan Papan Serena bukan sekedar program kompetisi, tetapi gerakan edukatif yang menginspirasi. Selanjutnya kami menampilkan bukti publikasi konten wajib sebagai bagian dari diseminasi program PKM RSA. Papan Serena juga dengan bangga telah menghasilkan luaran tambahan, yaitu 2 buah hak kekayaan intelektual berupa Papan Serena dan buku panduan untuk fasilitator, serta submit artikel kedua tentang pengembangan Papan Serena pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3. Program PKM ini juga diliput oleh 4 berita online nasional sebagai upaya untuk menyebarkan hasil kegiatan dan dampak positif yang telah dihasilkan. Adapun rencana tahapan selanjutnya adalah evaluasi dan monitoring pelaksanaan program serta penyusunan laporan akhir. Berikut merupakan penggunaan dana yang telah digunakan. Dana ini telah terserap sangat optimal pada pelaksanaan penelitian. Alhamdulillah, sudah 98% kegiatan PKM RSA Papan Serena telah selesai kami lakukan, mulai dari persiapan administrasi, kegiatan pengambilan data hingga pelaporan hasil. Terima kasih kepada seluruh telah membantu proses pelaksanaan Papan Serena. PKM RSA bagi kami bukan sekadar proyek penelitian, tetapi sarana untuk bergerak, berkontribusi, dan memberikan dampak. Andikpas juga mempunyai mimpi melalui gerakan kecil ini. Semoga Papan Serena mampu memberi dampak bagi Indonesia. Akhir kata, Bismillahirrahmanirrahim. Kami siap mengikuti PIMNAS 38. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 13 yang telah memaparkan hasil dari presentasinya. Silahkan